welcome to Sari Rasa Channel. Kembali lagi bersama saya, The Queen of Pengabdi Rebahan, cu. Gak lama kita udah mendapatkan dolar hasil kerja keras 1 bulan ya kan. Jangan lupa dibagi rata, mana buat nabung, mana buat skincare, mana buat jajan bareng doi. Pokoknya harus rata. Contohlah bansos, rata kan? Oke, sesuai request dari kalian, hari ini kita akan bertemu lagi dengan mainan-mainan menggemaskan di film Toy Story 2 yang gak kalah keren dari sequel pertama tentunya. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi lah ya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Berlanjut dari Toy Story yang pertama, pagi itu dimulai dengan keributan yang dibuat oleh Rex karena kalah main PS dengan Buzz. Keributan lain juga terjadi karena Woody kehilangan topinya. Padahal hari itu dia akan diajak oleh Andy ikut ke acara Cowboy Camp, acara tahunan yang sudah lama Woody tunggu-tunggu karena di acara itulah dia dan Andy akan punya waktu berdua lebih lama. Tak beberapa lama kemudian, Sling datang dan dia berhasil menemukan topi kebanggaan Woody itu. Setelah itu, Buster dan Andy pun datang untuk bermain bersama Woody. Mumpung masih ada waktu sebelum berangkat ke camp, menurut Andy, dia pun bermain dulu. Tapi tanpa sengaja, dia malah membuat tangan Woody robek. Hal itu pun membuat Woody gagal ikut ke camp bersama Andy. Ibu pun menaruh Woody di rak, dan biasanya mainan yang disimpan di rak kebanyakan tidak akan pernah digunakan lagi. Ketakutan yang dirasakan oleh Woody membuat dirinya bermimpi jika Andy benar-benar akan melupakannya, bahkan membuangnya ke tempat sampah. Sampai akhirnya dia sadar dan tak sengaja bertemu dengan Wheezy. Pita suara dia yang rusak bertambah parah karena debu menyelimuti tubuhnya. Woody kira Wheezy sudah diperbaiki oleh ibu Andy, tapi nyatanya tidak dan Wheezy hanya pasrah. Rasa panik yang dirasakan oleh Woody bertambah ketika melihat ibu Andy membuka obral barang bekas di depan rumah. Ketika ibu akan masuk ke dalam kamar, Woody pun segera menyuruh yang lain untuk bersembunyi. Tidak disangka Wheezy menjadi salah satu dari barang yang akan diobral oleh ibu. Woody yang tidak bisa tinggal diam langsung memanggil Buster dan minta diantar keluar. Dengan hati-hati, Woody pun mendekati kotak. Dan dia berhasil membawa pulang Wheezy, tapi gara-gara tangannya yang rusak, dia tertinggal dan diambil oleh anak-anak. Mommy, look, it's a cowboy doll. Dan akhirnya bertemu dengan seorang kolektor mainan yang obsesif. Terlihat sekali dia sangat senang ketika menemukan Woody. Dia pun langsung menawar dengan harga yang lumayan tapi ditolak oleh ibu. Kesal karena tak berhasil mendapatkan apa yang dia mau, kolektor tersebut mengambil paksa Woody lalu membawanya pergi. Buzz yang sedari tadi mengawasi dari jendela bergegas turun tapi dia gagal menyelamatkan Woody. Rapat untuk menyelamatkan Woody pun dilakukan. Tidak bersama dengan yang lain, Buzz mencari petunjuk dengan membaca plat mobil dan ditemukanlah nama Al's Toy Barn. Mereka kemudian mencari iklan Al's Toy Barn di televisi. Ketika mereka berhasil menemukan iklan toko mainan tersebut, Edge langsung menggambar peta menuju ke lokasinya. Saat Buzz akan berangkat untuk menyelamatkan Woody, teman-temannya berkata jika mana mungkin mereka bisa ke sana. Tapi Buzz tidak putus asa. Dia teringat ketika dulu Woody menyelamatkan dari si psikopat Sid. Melihat semangat Buzz, beberapa mainan yang lain pun turut dalam misi penyelamatan. Di tempat lain, Woody disimpan dalam lemari kaca kecil karena akan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Melihat si kolektor pergi, Woody pun berusaha untuk kabur tapi tidak bisa karena terkurung di sebuah apartemen. Melihat ada lubang udara, Woody sekuat tenaga membukanya dengan satu tangan tapi tidak bisa juga. Sampai tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan kuda mainan bernama Bullseye dan cowgirl bernama Jessie. Mereka nampak kegirangan melihat Woody ada di tempat itu, termasuk prospektor, sebuah mainan yang tidak pernah terjual dan sampai sekarang masih dalam kotak aslinya. Melihat tingkah aneh dan agresif dari mainan itu, Woody pun takut, sampai Jessie menyuruh Bullseye untuk menjelaskan semuanya. Lampu menyala dan terlihatlah semua koleksi vintage Sheriff Woody di ruangan apartemen tersebut. Sepanjang film yang ditayangkan, Woody tak henti-hentinya terpukau dan mungkin dalam pikirannya, anjir keren teuing aing.
Tapi kemudian kegembiraannya sirna ketika dia mendengar jika dirinya dan yang lain akan dijual oleh kolektor ke museum Jepang. Japan? No, I can't go to Japan. Woody tentu menolak pergi karena tidak ingin meninggalkan Andy. Di saat itu juga prospektor dan Jessie membantah. Menurut mereka, untuk apa memikirkan Andy jika Andy saja dengan tega membuat tangan Woody rusak, bahkan dimasukkan ke dalam kotak obral barang bekas. Perdebatan itu berlangsung sangat sengit antara Woody yang menganggap dirinya yang rusak karena ketidaksengajaan Andy dan Jessie yang tidak ingin kembali lagi ke tempat penyimpanan karena gagal membawa Woody ke Jepang. Sampai mereka dikagetkan dengan kedatangan Al. Dengan cepat mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Al ternyata datang untuk mengambil gambar Woody dan mainan yang lain, tapi tak sengaja Al malah membuat tangan Woody putus. Dengan terpaksa, Al pun harus menunggu sampai orang yang akan memperbaiki Woody datang besok. Malam itu, Al tidur dengan pulas di depan televisi. Woody pun dengan sangat pelan dan hati-hati keluar dari lemari kaca untuk mengambil tangannya. Tapi tiba-tiba Bullseye datang. Tak berhasil membuatnya pergi, Woody pun dengan terpaksa mengajak Bullseye untuk bekerja sama. Hampir berhasil Woody mendapatkan tangannya itu, tapi yang terjadi adalah televisi menyala dengan volume yang cukup keras, membuat Al terbangun dan langsung menaruh Woody ke lemari kaca lagi. Curiga dengan Jessie, tanpa ragu Woody pun langsung menuduh. Padahal kalau dilihat-lihat itu remote di bawah dan Jessie masih diam di dalam kotak kaca. Tidak terima dengan tuduhan yang diberikan oleh Woody, keduanya pun terjadi perkelahian sampai prospektor datang dan menenangkan mereka. Dia menyuruh Woody untuk menunggu sampai besok dan biarkan Al memperbaiki tubuh Woody lebih dulu. Kembali lagi pada Buzz dan kawan-kawan. Dia sekarang berhasil sampai di lokasi tujuan, yaitu Al's Toy Barn. Menggunakan traffic cone, mereka mencoba untuk menyeberangi jalan yang lebar itu. Untung mereka baik-baik aja walaupun lalu lintas menjadi sangat kacau sekarang. Di apartemen sendiri, Woody siap untuk diperbaiki dan dibersihkan. Walaupun sudah tua, tapi dengan cermat dan detail dia bisa membuat Woody tampak seperti baru lagi. Buzz dan kawan-kawan kini sudah masuk ke Al's Toy Barn dan menunggu sampai malam tiba ketika toko itu tutup dan tak ada seorang pun di sana. Untuk mempermudah pencarian, Buzz menyuruh yang lain untuk berpencar. Tidak Buzz sangka jika dirinya bisa masuk ke lorong yang penuh dengan mainan sama seperti dirinya. Karena rasa penasarannya tinggi kayak Mimin yang nge-stalking dia mulu. Rasa stop. Oke, kita kembali lagi ke benang merah, Cok. Jadi, Buzz masuk ke sebuah tempat penyimpanan yang terdapat Buzz lain di sana. Tertarik dengan sabuk yang Buzz lain itu pakai, Buzz pun ingin menyentuhnya tapi malah terlibat perkelahian. Sama seperti Buzz dulu, mainan baru itu menganggap dirinya adalah polisi Antartika. Karena sangat membuang-buang waktu, Buzz pun pergi meninggalkannya. Tapi si mainan baru yang tidak terima ditinggal begitu saja langsung menyerang Buzz dari belakang dan mengurungnya di dalam kotak. Di lorong yang berbeda, Mr. Potato dan mainan yang lain meminta bantuan Barbie untuk memandunya mengelilingi toko. Tidak disangka dalam turnya itu mereka bertemu dengan si Buzz palsu. Di apartemen, Woody dan koleksinya sudah selesai dipotret dan Al akan segera mengirimkan hasilnya kepada si pembeli. Tapi Jessie sama sekali tidak senang. Dia malah menyuruh Woody untuk segera pergi. Mendengar cerita dari prospektor jika Jessie sudah melewati banyak hal yang berat, Woody pun langsung menyusul. Dia dengan sangat pelan menjelaskan jika sekarang dia harus pulang karena Andy pasti sudah menunggunya. Terkejut ketika mendengar Jessie berkata jika Andy mencintai Woody bagaikan makhluk hidup, Woody pun bertanya, "Bagaimana Anda tahu?" Dan ternyata, dulu Jessie pun pernah menikmati kehidupan yang sama seperti Woody. Dulu dia hidup dengan bahagia bersama Emily, tapi karena waktu terus berputar, Emily beranjak tumbuh menjadi remaja perempuan yang lebih mementingkan penampilan dibanding mainannya. Dan sejak saat itulah dia dilupakan. Berawal dari kolong kasur sampai akhirnya dia disumbangkan bersama benda rongsok yang lain.
Dari cerita Jessie itu, Woody berpikir jika nanti Andy dewasa apakah dirinya akan tetap diakui ataukah tidak. Hingga akhirnya Woody meyakinkan dirinya untuk tinggal dan ikut ke museum Jepang bersama yang lain. Di toko, ketika Al pergi ke sana juga untuk mengurus sesuatu, bas palsu dan mainan yang lain secara diam-diam masuk ke dalam tas, disusul oleh bas asli yang sudah berhasil keluar dari kotak. Karena tertinggal, dia pun membuka pintu menggunakan tumpukan kotak yang ada di samping pintu, tanpa dia sadari jika salah satunya adalah Kaisar Zurg, musuh bebuyutan Buzz. Para mainan yang sudah sampai di depan apartemen dibuat bingung dengan tingkah Buzz palsu, yaitu karena mereka belum sadar jika itu bukan Buzz yang asli. Tidak bisa masuk melalui pintu utama, Buzz palsu mendapatkan ide untuk masuk melalui lubang udara, lalu lanjut melewati jalur lift dengan cara memanjat. Tapi sayang, Buzz palsu tak sekuat yang ada di iklan. Untung aja ketika Buzz palsu melepaskan pegangannya, lift bergerak ke atas dan berhasil masuk ke lantai 23. Di mana ada Woody dan kawan-kawan yang senang karena sebentar lagi akan berangkat ke Jepang. Tapi situasi dibuat kacau ketika Rex dan kawan-kawan sampai. Mereka membuat keributan dengan Jessie and Friends karena menganggap jika Woody sedang dalam bahaya. Ditambah dengan Buzz asli sampai di sana juga. Tapi dia dengan mudah membuat teman-temannya percaya jika dia adalah Buzz yang asli dengan cara membuka kaca pelindung. Ketika diajak pulang, Woody menolak dengan alasan dia dan gengnya akan pergi ke Jepang. Woody bahkan memperlihatkan dirinya yang ada di siaran iklan televisi. Walaupun sudah mendengar cerita Woody jika dia dibutuhkan gengnya untuk pergi ke museum, tapi Buzz tetap menyuruh Woody untuk pulang karena sejatinya Woody itu bukan barang kolektor, melainkan mainan seorang anak-anak. Woody menolak dengan tegas. Dia tak yakin jika Andy akan menginginkannya lagi setelah kerusakan yang sudah dia buat kemarin. Karena menganggap waktu yang sudah dihabiskan Buzz dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Woody itu sia-sia saja, Woody pun menyuruhnya untuk pulang. Sumpah sakit banget sih kalau jadi Buzz. Mengiyakan perintah dari Woody, Buzz pun mengajak yang lain untuk pulang sebelum Andy tiba di rumah. Melihat teman-temannya itu pergi, Woody diam dan lemas. Dia bingung harus berbuat apa, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan meminta Buzz untuk menunggunya. Buzz! Wait! Wait! Sebelum pergi, Woody mencoba mengajak Jessie dan Bullseye untuk ikut juga dan meyakinkan mereka jika Andy pasti akan senang jika ada mereka di sana nanti. Bullseye yang akan pergi bersama Woody senang, tapi Jessie hanya diam karena ragu, sedangkan Prospektor hilang dari kotaknya. Ternyata dia keluar untuk mengunci lubang udara. Dia tidak akan pernah membiarkan Woody dan yang lain pergi dari tempat itu. Dari kejadian itu juga, Woody tahu jika pelaku yang sudah menyalakan TV kemarin malam adalah Prospektor. Prospektor sendiri tidak ingin ditinggal begitu saja dan penantian untuk pergi ke museum musnah. Ketika Buzz dan kawan-kawan ingin menolong Woody yang terkurung, Al datang dengan panik karena dia takut kehilangan pesawat. Dan dengan cepat dia langsung mengemas Woody and geng untuk dibawa pergi. Buzz dan kawan-kawan pun bergegas untuk menyelamatkan Woody, tapi di tengah jalan mereka terganggu dengan kemunculan Kaisar Zurg. Buzz yang palsu pun melawan Kaisar Zurg mencoba untuk mengalihkan perhatian. Hampir aja dia dikalahkan oleh musuhnya itu, tapi berkat Rex dia pun selamat. Buzz asli dan mainan yang lain berhasil keluar menggunakan mobil pizza untuk mengejar mobil Al. Dan ketika sampai, tak basa-basi langsung masuk ke area bandara lalu berusaha untuk menemukan Woody di sana. Ketika Slinky dan Buzz akan membuka koper, Slinky mendapat masalah dengan tersangkut di koper lain, hingga Buzz pun pergi sendiri menyelamatkan Woody. Ketika dia membuka koper, Prospektor langsung memukul wajahnya. Woody yang tak terima temannya itu dipukul mencoba untuk melawan, tapi malah membuat tangannya robek lagi. Di detik-detik ketika Woody akan dicelakai oleh mainan tua itu, Buzz dan teman-temannya datang lalu menggunakan flash kamera untuk melumpuhkan Prospektor. Dan untuk membuat mainan tua itu jera, Woody dan kawan-kawan langsung memberikan pelajaran. Big ugly man doll. She's an artist. Tapi penyelamatan belum usai. Ketika Bullseye dan Jessie akan keluar dari koper, koper sudah duluan terjatuh dan Jessie ketinggalan.
Dengan sekuat tenaga, Bullseye lari mengantar Woody dan Buzz untuk menolong Jessie. Tiba di kargo pesawat, Woody pun berhasil menemukan Jessie dan langsung mengajaknya kabur sebelum pesawat lepas landas. Saat akan turun dan hampir saja Woody jatuh, Buzz dan Bullseye datang tepat waktu. Seperti potongan iklannya di TV, Woody menggunakan salah satu atraksi yang alhasil membuat mereka selamat. Singkat waktu, mereka pun pulang, tepat sebelum Andy sampai di rumah. Hey, Woody. Sampai di kamarnya, Andy tak menemukan Woody di rak, tapi dia menemukan mainannya itu berjejer rapi di kasurnya. It's Bazooka Jane and her jet-propelled horse. Keesokan harinya juga, Andy sudah memperbaiki tangan Woody yang robek. Dan di akhir film, semua mainan bersukacita dengan menyaksikan Wheezy bernyanyi karena pita suaranya sudah kembali baik, seperti sebelumnya. Lalu film pun berakhir. Kalau dibandingkan dengan film yang pertama, jujur Mimin lebih suka yang kedua ini, soalnya jauh lebih kompleks gitu. Kayak kemunculan tokoh krusial Jessie sama tokoh pendukung Mbak-Mbak Barbie. Sama satu lagi, animasinya jauh lebih baik. Ingat waktu di Pelin-Pelan nggak bisa nentuin harus ikut Buzz atau Jessie? Ingat nggak, Cok? Mimin jadi belajar caranya ngadepin doi yang Pelin-Pelan juga, Cok. Dengan cara tinggalkan jor sabodo toying sampai dia sadar sendiri, bener nggak sih? Ya udahlah ya, saya Sarasa dan jajaran direksi Tukang Ghosting mengucapkan terima kasih, bye.